Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kakak di channel kami di Ma Edukasi. Di sini kita akan bahas soal-soal ya. Nah, untuk hari ini saya akan bahas soal CPNS ataupun P3K ya. Nah, tentunya jangan lupa dulu like dan subscribe dan berikan komentar positif yang membangun untuk kami agar kami tetap berkarya. Oke, langsung aja ke soal pertama, soal pedagogik. Itu salah satu pemanfaatan utama media dan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari di bidang pendidikan pada era digital. Jadi yang harus digarisbawahi di sini adalah media teknologi informasi di bidang pendidikan ya, di bidang pendidikan. Nah, kalau di bidang pendidikan itu dimanfaatkan sebagai apa gitu kan? Yang pertama, apakah sebagai media hiburan, kemudian komunikasi, sumber belajar, literasi atau promosi. Oke, kalau misalkan media hiburan nggak mungkin ya, nggak mungkin sebagai hiburan. Kemudian komunikasi juga masih sangat sempit ya. Kemudian media sumber belajar, nah ini bisa tepat. Kemudian media literasi juga tepat. Kemudian media promosi juga enggak ya, karena kita tidak mengiklankan suatu produk dan sebagainya ya. Nah, yang paling tepat di sini adalah antara C dan D. Namun kita harus lebih berpikiran luas ya, berpikiran luas. Jadi yang paling tepat adalah sumber belajar. Kenapa literasi tidak termasuk? Padahal literasi itu sangat digaungkan di dunia pendidikan. Karena literasi itu sudah termasuk ke dalam sumber belajar ya, sumber belajar. Walaupun mungkin pada kenyataannya kita juga memanfaatkan media itu sebagai sumber literasi, akan tetapi sumber literasi itu merupakan bagian daripada sumber belajar. Jadi jawabannya adalah C, teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 2, yaitu pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif. Nah, jadi yang harus digarisbawahi di sini adalah kognitif. Adalah kemampuan berkomunikasi, kemampuan untuk memecahkan masalah, kemampuan berinteraksi, dan kemampuan untuk mengintegrasikan. Jadi karena yang digaris bawah adalah kognitif, berarti dia berhubungan dengan pengetahuan. Nah, yang berhubungan dengan pengetahuan adalah bagaimana caranya kita memecahkan suatu masalah ya. Sudah sangat jelas ya, di antara optionnya itu bagian B itu paling benar. Berkomunikasi dan berinteraksi itu hampir sama, itu kurang tepat karena ini bukan terkait dengan keterampilan. Jadi kognitif itu adalah memecahkan masalah. Mengintegrasikan itu jauh ya, tidak tepat juga. Oke, sangat jelas ya, jawabannya berarti adalah B. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 3. Berikut yang bukan situs media interaktif berbasis web dan media sosial yang dapat dimanfaatkan guru sebagai sarana belajar dan komunitas belajar di seluruh dunia adalah A-Wiki, B-Blog, C-Web, dan D-Podcast. Jadi kita harus mengetahui satu-satu dulu arti daripada istilah-istilah di bawah ini. Kalau podcast itu termasuk situs media interaktif karena podcast itu seperti rekaman audio yang bisa diunduh oleh siswa dan guru ya, sebagai sarana belajar. Web apalagi sangat bisa dimanfaatkan oleh guru dan siswa. Di situ bisa dilampirkan materi dan sebagainya. Blog juga demikian, salah satu situs media. Nah, wiki itu bukan situs media interaktif berbasis web dan media sosial ya, bukan. Karena wiki itu hanya digunakan untuk menyunting halaman-halaman dari situs tersebut, akan tetapi tidak dimanfaatkan oleh guru dan siswa. Selanjutnya kita ke soal nomor 4. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah, jadi kita akan mencari perbedaan silabus dan RPP. Kita mulai dari silabus berisi kompetensi dasar, benar ya, sedangkan RPP mengarah kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Betul ya, itu perbedaannya. Kemudian yang kedua kita lihat silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan.
kurang tepat ya. C. RPP dibuat oleh setiap guru, memang betul, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru bisa jadi tapi kurang tepat, bukan itu perbedaannya. Kemudian terakhir RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. Itu juga kurang tepat karena kenapa? RPP itu dibuat oleh guru ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu perbedaan yang sangat mencolok itu adalah silabus berisi kompetensi dasar, dia memiliki kompetensi dasar sedangkan RPP mengarah pada kegiatan belajar. Jadi jawabannya adalah A. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 5. Dalam menggunakan media dan alat bantu mengajar, guru sebaiknya memperhatikan beberapa faktor di bawah ini. Kecuali, nah jadi ada kata kecualinya, kita pilih ya. Metode mengajar yang digunakan guru masuk ya, itu salah satu pertimbangan yang paling masuk ya dalam mengajar. Berarti itu jawabannya salah. Kemudian karakteristik bahan ajar itu juga termasuk ya. Harus diperhatikan banget tuh. Waktu yang tersedia untuk kegiatan pembelajaran nggak masuk ya, soalnya ini terkait dengan menggunakan media dan alat bantu mengajar. Jadi waktu itu tidak termasuk ya. D itu buku sumber yang digunakan dalam pembelajaran. Nah, ini juga sangat perlu. Guru sangat perlu mempertimbangkan media dan alat bantu mengajar ketika ingin mengajar. Jadi buku itu harus relevan, harus valid, jangan sampai tidak sesuai dengan kompetensi dasar yang diajarkan. Jadi, yang paling tepat jawabannya adalah C. Waktu yang tersedia untuk kegiatan pembelajaran. Kita tidak harus melihat waktu yang tersedianya itu berapa jam ya kan, dalam menggunakan media dan alat bantu mengajar. Selanjutnya nomor 6, nomor terakhir ya. Standar ketuntasan minimal belajar SKMB ditentukan oleh faktor-faktor di bawah ini. Jadi standar ketuntasan minimal atau SKMB itu hanya ada 3 faktor ya. Intake siswa, tingkat kesulitan siswa, dan sarana pendukung. Jadi langsung aja ya, jawabannya adalah D, karena bakat dan minat siswa itu tidak termasuk. 3 syarat SKMB itu adalah intake siswa, tingkat kesulitan siswa, dan sarana pendukung. Ketika 3 itu terpenuhi, maka sudah bisa kita buatkan standar ketuntasan minimal belajar.